Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Wah, ini tumben-tumbenan nih gue tayang di tengah minggu gini bro. Kan biasanya weekend ya, minggu malam biasanya. Sekarang tengah minggu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ada sedikit nih yang pengen gue update bro, tentang konten yang paling rumit sedunia. Ya pokoknya kali ini kita back to Payara bro, si ikan Dracula. Dan gue akan mulai dari, gue duduk aja deh bro, pegel. Nah, jadi yang mau gue update ini bro, ikan baru gue, Super Red Arowana. Mana ada gue Super Red Arowana di sini bro. Ya, seperti biasa di sini no ikan berwarna bro. Oke. Nah, jadi ini nih yang mau gue ceritain tentang komteng yang cukup rumit ini bro. Jadi komteng ini bisa gue bilang jahat banget sih sebenarnya, komteng jahat. Karena dua Payara ini ya, ini benar-benar udah jahat banget lah menurut gue dua Payara ini. Ya, apa aja yang masuk udah diterkam abis bro, langsung ditelan. Jadi seperti yang kalian tahu kan, di tank ini ada dua Payara nih. Yang satu gue kasih nama Bruno, yang satu lagi gue kasih nama si Draco ya. Jadi kalau kalian bingung yang mana Bruno mana Draco, si Bruno itu yang selalu di sebelah sana ya, di sebelah kanan tank. Nah, kalau si Draco tuh yang selalu di sebelah kiri tank. Walaupun si Bruno kadang-kadang suka jahil juga sih main-main kesini bro ya. Tapi mereka nih dua-duanya bener-bener saling jaga teritorinya lah. Apa yang pengen gue ceritain di sini, kenapa gue bilang komteng ini rumit bro. Jadi kan ada ya teman-teman juga yang masih nanya kenapa sampai sekarang masih pakai pakan hidup, apa nggak sayang tuh Payaranya. Nah, di konten ini gue sekarang coba jelasin nih kenapa. Jadi gini, si Bruno ya, si Bruno ini tuh dia bener-bener apa aja yang masuk sini dihajar bro. Jadi kalau pakan bekunya tuh kan biasanya gue kasihnya lele potong, terus ikan selar ya. Itu pasti si Bruno udah ngejaga dulu nih, udah ngejagain lah di bagian atas ini. Jadi begitu gue cemplungin dari atas langsung lep begitu ya. Yang susahnya si Draco ini, Draco tuh kan dari dulu nih masih bandel terus bro. Waktu masih di tank dalam juga makan pakan bekunya tuh kan masih anggot-anggotan ya. Jadi bisa hari ini mau, terus 2 hari kemudian nggak mau lagi gitu. Sebenarnya waktu si Draco pindah ke tank ini, harapan gue sih sebenarnya bisa gue train lebih keras lagi untuk pakan beku. Tapi yang terjadi tidak sesuai harapan bro. Draco nih masih ngebandel banget nih di tank ini. Dari sekian bulan nih tank ini udah running ya, dia tuh gue cuman lihat dia sekali makan pakan beku. Sedangkan kalau si Bruno gila banget. Si Bruno mah nggak usah ditanya bro. Kalau lo lihat nih sekarang ya, badan Bruno nih lebih besar dibanding badan si Draco ya, Payara gue yang paling lama nih. Nah ini nih, di sini gue agak kesulitan nih ngatur temponya. Kalau misalnya tiap hari tuh gue kasih pakan beku terus nih ke dalam tank ini, itu semua yang ngembat bakal si Bruno ya. Nah yang jadi masalah si Bruno ini, begitu gue masukin pakan hidup buat si Draco dan Tarpon, dia tetap makan kayak nggak ada kenyang-kenyangnya bro ya. Jadi kan logikanya secara porsi pasti jadi banyakan Bruno. Itulah yang membuat badan dia jadi lebih gede nih di sini dibanding Draco. Kalaupun misalnya gue paksakan, gue puasain nih ya, gue puasain sampai si Draco mau pakan beku, yang gue ngeri sebenarnya pertikaian bro. Ya, jadi sebenarnya di tank ini tuh gue udah nggak berani lagi bro puasa-puasain. Ini 1 hari puasa aja gue udah gawat deh ini Payara 2 ini. Itu antara biasanya hari pertama setelah puasa tuh pasti Tarpon ada lecet badannya. Kedua biasanya salah satu Payara ini nih entah ada luka di sirip atau di bagian dagu atau apapun itulah. Jadi sebenarnya gue agak susah nih maksain untuk si Draco makan pakan beku bro dengan gue puasain tank ini ya. Nah disitulah jawabannya kenapa gue sampai sekarang masih pakai pakan hidup. Jadi imbang lah. Jadi si Bruno juga makan, si Draco juga makan, Tarpon pun makan gitu loh bro. Ini tank tuh gila sih. Jadi kenapa gue bilang tadi tank ini tuh tank jahat banget. Ya lu bayangin aja bro, apapun benda aneh ya menurut mereka aneh nih di dalam ini berkeliaran di sini, itu pasti langsung dilep. Orang gua aja kemarin sempat lihat si Bruno makan sirih gading bro. Gila, gue pikir aduh kacau banget. Nggak dimakan sih, tapi dia gigit abis itu dilep ya. Sama si Draco juga begitu. Itu kan di top filter gue di atas tuh banyak sirih gading lah ya. Dan itu tumbuhnya udah subur banget, yang akhirnya akar-akarnya atau daun-daunnya ada tuh yang masuk ke dalam bro gitu. Ya itu karena goyang-goyang kena arus, ini sahabat juga sama mereka. Jadi intinya gue kasih pakan hidup sampai sekarang tuh biar balance aja, biar Payara ini size-nya sama bro, jangan sampai
timpang nih ya, karena Bruno nih udah mulai menggila nih size-nya di sini ya. 60 cm udah sampai nih. Dulu kan waktu Bruno masuk ke tank ini juga dia sebenarnya lebih kecil dibanding Draco. Sekarang malah ngebalap bro. Gara-gara ya itu kebiasaan gue ngasih pakan beku yang disamber sama dia terus gitu bro. Gue sebenarnya jujur agak bingung sih bro ngelihat dua payara ini di dalam saber tank ini. Kenapa mereka bisa jadi ganas kayak gini? Mungkin gue ngesetting ini semua emang bener kali ya, mulai dari arus sampai parameter air. Jadi kayaknya mereka tuh nyaman banget di sini sampai selera makannya juga naik banget, jauh lah selera makan mereka sama waktu masih di tank dalam bro gitu. Terus di dalam tank ini juga gue lihat nggak ada alfa-alfaan nih, bener-bener si Bruno nguasain daerah sana, si Draco nguasain daerah sini gitu. Terus si Tarpon nih jadi bahan bulian kalau mereka lagi emosi aja, kayak gitu aja udah. Pokoknya yang paling adem sentosa di sini ya ini nih, si Lele Bagong nih, Oxidoras gitu bro. Gue sharing ini sebenarnya biar mudah-mudahan kalian yang baru nih mau ngelakuin komteng ya, atau mau komtengnya kayak gini nih formasinya ya, suka dukanya kayak gitu bro. Jadi mesti hati-hati. Payara tuh bener-bener kalau udah nyaman di dalam satu tank tuh gila sih, bener-bener gila sih, mereka berkuasa banget. Disitulah kenapa alasannya gue sangat takut-takut untuk nambahin tank mate di dalam sini bro. Ya kayak gue bilang tadi, daun sirih gading aja dihajar, apalagi gue masukin tank mate baru bro. Nah sebenarnya setelah tank ini berjalan sekian bulan nih, gue nemuin sedikit celah bro untuk masukin tank mate baru. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai sore tuh dua payara ini tuh kayak tidur bro, diem aja gitu. Gue pikir apa iya nih masukinnya pas pagi gitu loh. Jadi ya nggak tahu juga sih pas malamnya begitu mereka bangun bisa terjadi diembat juga sih. Tapi kan biasanya yang paling ngeri dari kita mengkomteng atau masukin tank mate baru tuh sebenarnya waktu pas pertama kali masuk itu kan, karena ikan-ikan kayak gini biasanya latah bro. Ada yang masuk main samber aja nggak tahu itu apa. Gitu ya. Jadi ya kurang lebih gitu deh bro update tentang saber tank nih, si dua payara gila ini. Ini bener-bener jahat sih menurut gua. Jahat dan adalah komteng yang paling rumit lah menurut gua bro. Rumit dalam arti ini gimana caranya gua dari pagi, siang, malam, kadang-kadang gue mau tidur juga gue pikirin gimana ya cara gue nambahin ikan baru ke dalam sini bro. Gitu. Ya mungkin gue pernah ngomong juga ya di konten sebelumnya, kayak misalnya parang-parang tuh, gue bener-bener nyesel tuh parang-parang tuh nggak masuk duluan sebenarnya di tank ini. Mungkin kalau waktu itu parang-parang masuk duluan dan gue tunggu 1 minggu parang-parang sampai stabil ya, mungkin sekarang udah ada parang-parang nih berenang di sini. Tapi nggak apa-apa, itu masih gue usahain walaupun gue kesulitan juga nih nge-push size-nya si parang-parang. Gue bingung gitu, kok ini apa karena gue tiap hari ngelihat kayak nggak gede-gede lagi atau memang dia butuh space yang lebih besar gitu. Tapi gue yakin sih sebenarnya ikan-ikan arus kayak parang-parang gitu kalau pindah ke tank ini growth-nya bakal mantap banget sih bro. Ya udah kurang lebih gitu aja sih bro. Mungkin gue rangkum sedikit aja ya jawaban gue kenapa sampai sekarang gue masih pakai pakan hidup itu untuk nyimbangin antara si Bruno dan si Draco ya. Gua nggak mau salah satunya growth-nya jadi lebih besar karena porsi makannya lebih banyak. Maksud gua di sini itu si Bruno gitu. Pakan beku dihajar, pakan hidup dihajar, dan terus nggak ada berhentinya bro. Gitulah bro. Puyang nih gua nih ngeliat dua payara ini nih. Oh ya, terus jangan lupa merchandise dari The Firanda Channel ini, Invasive Fish Lovers bro ya. Itu bisa kalian dapetin di Instagram. Jadi untuk yang udah pesan-pesan itu kita prosesnya nggak lama kok. Begitu pesan langsung kita kirim bro. Pokoknya express, asik. Sampai sejauh ini kita masih di Instagram dulu ya bro untuk ordernya via DM. Oke? Jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your pride.